Ayo kita pergi. Yuk. Ini kerjanya belum beres, Bos. Mau kemana? Kemarin kamu bilang mau traktir saya nonton. Mana sih? Ayo kita pergi. Nonton 2 tiket 100.000. Saya uangnya habis. Kerja dulu lah, biar dapat duit nanti baru traktir. Oke? Ya udah, kamu kerja aja. Bos, uangnya jatuh, Bos. Ini bukan uang saya. Bukan uang Bos, juga bukan uang saya. Jadi uang siapa? Ya udah, kita pergi dulu aja gitu kan. Tapi saya nggak punya kembalian. Ya udah, buat kamu aja nih. Hah? Kenapa gitu? Iya, aturannya kalau di rumah suami saya yang Sini, sini, sini. Udah punya suami masih kenik-kenik ajak saya nonton, godain saya. Yang bener tuh. Pulang. Pulang apa pulang? Gak mau. Aku mau main. Main aja sono sih, ribet. Pulang udah jam 8 cuy. Masih siang jam 8. Tapi kan aku mau main. Elah. Ya udah kamu main aja sih. Ya tapi kan nanti temen aku mau kesini, cepetan pulang. Masih siang, ngapain pulang jauh? Kan main tinggal main ribet. Tapi kan nanti temen aku kesini, mending kamu pulang. Dia tinggal kesini aja. Emang kenapa? Kan aku sama mama. Ya tetep aja ya. Cepetan aku anterin buruan. Gak mau. Balik. Gak mau, aku bisa pulang sendiri. Ribet amat ya. Iya, ribet. Kamu ribet, orang mau main. Gak Please balik, balik. Gak mau. Ya kan nanti aku mau temen aku udah sama kamunya udah lama lu di sini, cepetan balik. Sini, mau sahur di sini. Ih, stres. Ya udah aku sahur di rumah kamu sama temen aku. Ya udah sono. Stres banget ini. Wong Jakarta yang ini wis kupuh nyambut gawe kabeh. Don wong Jawa Timur. Yo mancing. Kenapa negara iso sing mikir. Begitu ada orang-orang dari wilayah yang kayak Maria ya, XMW-nya, dan mereka selalu kasih testimoni di dalam hubungan itu positif. Tapi bisa mungkin saya mengungkapkan energi positif yang ada dalam diri saya untuk melawannya. Kak Dini ya, terima kasih. Oke sayang, alhamdulillah buat mama semoga bisa menerima dan mama potong kuku di dalam kamar, potong kuku di dalam rumah, pantangan. Jin kuku itu panas, Pak. Kalau dia tinggal di rumah, tidak bisa tanam di rumah. Makanya Rasulullah mengajarkan memotong kuku di luar rumah. Potong kuku dia 3 hari, Senin, Kamis, dengan Jumat. Hari Senin itu untuk kemudahan rezeki. Kalau hari Selasa kena penyakit kulit, pano bisa kena. Hari Rabu itu penyakit menular. Hari Kamis itu yang aman. Hari Jumat juga aman. Kalau hari Sabtu pasti ada darah yang menetes sebelum potong kuku tempatnya. Makanya ulama kita itu sudah jago itu. Dan potong kuku itu kan begitu. Telunjuk dari tengah, dari manis, kelingking, ibu jari. Kembali lagi ke sini. Jadi kanan baru ke kiri. Kaki juga begitu. Siapa yang melakukan itu tidak akan fakir, tidak akan miskin hingga dia meninggal. Itu kebijakan. Makanya potong kuku ini sunnah luar biasa. Kalau kita bisa mengamalkan. Baru Rasul minta
Berwudu dulu baru potong kuku. Jangan potong kuku baru berwudu. Orang yang ada wudunya kemudian potong kuku yang lepas dari tubuhnya itu tidak pernah berhasil berzikir hingga hancur. Kalau kita mau masuk rumah kita sendiri ada 3 hal. Siapa melakukan 3 hal ini maka seluruh hidupnya, seumur hidupnya dia tidak akan pernah kesempitan rezeki, tidak akan pernah merasa hati yang sempit, tidak pernah merasa orang duit. Nek mlebu ulo salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin siji. Tadi mlebu omahe dhewe niku assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apal nggih? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Niku sing pertama. Sing nomor loro maca kulhu sing nomor 3 maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wes bar kuwi mlebu omah, maka seumur hidup kita rumah kita akan penuh dengan berlimpahan rezeki. Allahumma. Kedua, kalau bapak dan ibu punya saudara sakit yang dokter bilang tidak akan ada obatnya kecuali dioperasi, apa tuh? Batu empedu atau batu ginjal. Nah, obatnya gampang. Ambil kelapa hijau, masukin ke dalam panci, dipanasin sampai mendidih. Nanti kelapanya diambil, dikupas, diminum air kelapanya sehari 3 kali selama 9 hari. Nanti batu empedunya nggak ada, hilang, larut. Nah, kalau dioperasi biayanya 180 juta kalau punya uang. Kalau enggak gimana? Nah, pakai ilmu kearifan lokal. Lu nggak sadar HP lu disadap selama ini. Ini cara ceknya. Buka aplikasi telepon, ketik bintang pagar 21 pagar, terus tekan panggil. Kalau muncul tulisan not forwarded, aman cuy, nggak ada sarapan. Tapi kalau tulisannya forwarded atau diteruskan, HP lu disadap. Untuk mengetahui siapa dalangnya, ketik aja kode bintang pagar 62 pagar. Nah, di situ bakal kelihatan tuh nomor misterius yang terima sadapan dari HP lu. Kalau kosong, aman. Untuk mengusir penyadapnya, ketik pagar-pagar 002 pagar, lalu tekan panggil. Nah, semua jalur sadapan langsung ke cut, gak ada lagi yang bisa nguping-nguping HP lu. Gampang banget. Racun dari nasi, ada kebiasaan yang jadi pemicu menderita kanker dan diabetes. Hari ini kita dikejutkan dengan satu fakta yang menarik. Mana tidak? Karena ternyata kebiasaan yang selama ini kita anggap sepele, perbuatan berbahaya untuk anak-anak kita. Istilahnya kita sayang anak, tapi kita pula yang setiap hari memberi anak racun. Ini setidaknya kita sadar dan mengerti bahwa saat kita memasak nasi, keluarkan nasi dari rice cooker kalau sudah matang. Kalau lebih dari 5 sampai bisa menjadi pemicu diabetes. Saya di video ini hanya ingin menceritakan ulang penjelasan dari seorang dokter ahli yang membuat saya shock. Ya, nasi dari Magicom adalah fakta pertama yang membuat kita shock. Karena nyatanya nasi dari Magicom boleh dimakan, namun dengan syarat tidak boleh lebih dari 6 jam di dalam Magicom dengan kondisi terus-menerus dihangatkan. Karena nasi yang terus dihangatkan dalam Magicom saat lebih dari 6 jam, ia akan berubah menjadi racun. Seorang dokter ahli memperlihatkan. Ya, ketika kita memasak nasi dan sudah matang, ia menyarankan untuk mengeluarkan nasi tersebut dari Magicom dan pindahkan saja di tempat nasi. Lanjutkan, nasi yang baik adalah nasi yang dimakan saat sudah dingin, bukan nasi hangat. Karena nasi dingin memiliki kadar gula yang lebih rendah. Mengapa sekarang ini banyak anak-anak menderita diabetes? Karena mereka terbiasa makan nasi hangat di Magicom. Beda dengan orang-orang zaman dahulu. Konten storytelling AI kayak gini udah berhasil dapetin jutaan views dan followers di luar sana. Lu tinggal adaptasi ini ke Indonesia karena masih dikit banget yang manfaatin ini. Dan gue bakal kasih tahu step by stepnya dari nol sampai caranya lu ngehasilin dari konten AI ini dalam satu video dengan cuma duduk manis dan klik OK. Start dari hasil riset gua. Ini ada 25 topik paling rame di luar sana dan bisa lu pakai. Lu tinggal pilih salah satu, screenshot aja biar nggak lupa. Selanjutnya buat bikin konten kayak tadi, lu bisa masuk ke tools AI-nya. Ini powerful banget karena dari bikin script, edit, sampai ngupload itu dikerjain sama AI-nya. Pertama lu colokin akun TikTok dan YouTube lu, abis itu lu tentuin topik storytellingnya mau yang mana. Ini udah ada list tracking topik yang bisa lu pakai. Kalau lu mau pakai topik sendiri, lu bisa pilih yang custom prompt. Di sini gue coba pilih scary stories. Lanjut, lu pilih suara naratornya, sesuaikan aja sama karakter yang lu mau ketika ngebawain ceritanya. Habis itu lu pilih art style buat kontennya. Di sini ada banyak pilihannya. Gue coba pakai yang ini. Lanjut setting bahasa karena mau adaptasi ke Indonesia, gue pakai
bahasa Indonesia, durasi videonya bebas, dan klik create. Dalam hitungan menit video ini jadi. Lu bisa edit scriptnya kalau kurang cocok, tapi di sini gue suka banget karena AI-nya pinter. Mari kita lihat hasilnya. Oke lanjut, sekarang gimana caranya dapat duit dari konten begini? Lu cuma tinggal nunggu kontennya viral aja kayak begini, dan gue akan kasih 3 opsi buat lu hasilin uang dari konten ini. Yang pertama, lu bisa dapat uang dari traffic akun dari YouTube. Demi Allah aku katakan, sekali lagi, demi Allah aku katakan, seblak bukan makanan sehat. Sekali lagi aku katakan, seblak bukan makanan sehat. Kalau kalian mau operasi usus, radang usus sering-seringlah makan seblak. Kalau kalian mau terkena penyakit anemia berkelanjutan, sering-seringlah makan seblak. Kalau kalian mau kena penyakit yang namanya mengalami cabang bayi, penyakit atau penyakit sel darah putih yang memakan Anda, sering-seringlah makan seblak. Demi Allah aku katakan, seblak bukan makanan sehat. Paham itu? Dan pertanyaan bagus banget ini. Pertanyaan sangat bagus. Apa pengaruhnya begadangan buat anak remaja? Ya, ini barusan saya ada pasien, barusan banget, umur 18 tahun, punya kebiasaan begadangan sampai malam, tidurnya larut malam, jam 12, kadang jam 1, kadang jam 3, dengan kegiatan yang aneh-aneh, terkadang main game, main HP lah, lihat ini, lihat itu, ya. Terus ini sangat-sangat amat berbahaya. Ini penting sekali untuk orang tua harus tahu. Untuk orang tua harus tahu ini bahayanya begadangan. Apa itu? Pertama, begadangan ini membuat sel-sel tubuh kita kelelahan, kecapean yang setiap hari ini membuat kecapeannya pol. Ya, dari seluruh tubuh kita, seluruh sel tubuh kita ini kecapean semua. Nah, kalau kecapean mudah sekali meledak menjadi penyakit. Karena apa? Semua sel tubuh kita, semua sel imun kita ini lemah. Kalau yang lemah di pankreasnya bisa jadi kencing manis. Kalau lemah di jantungnya bisa jadi penyakit jantung. Lemah di ginjalnya bisa jadi penyakit ginjal. Mengerikan sekali. Ini terjadi di pasien, banyak sekali di pasien-pasien remaja yang saya temui. Ini barusan kurang lebih 1 jam yang lalu saya ada pasien yang menyebabkan autoimun, ya. Jadi saya tanpa sebut nama, ini saya untuk menjaga privasi, tapi saya ambil hikmahnya dan saya share. Salah satu virus yang paling berbahaya adalah virus miskin, dan berikut ini adalah beberapa ciri-ciri anak yang punya virus miskin. Yang pertama, nggak tahu tujuan hidup. Ditanya mau makan apa terserah, mau kemana terserah, mau jadi apa nggak tahu, mau SMP di mana nggak tahu, mau SMA di mana nggak tahu, mau kuliah di mana nggak tahu, mau kerja apa nggak tahu, dan masih banyak lagi. Ini adalah anak yang sudah terkena virus miskin yang pertama. Mereka tidak pernah tahu apa yang menjadi tujuan dan arah hidupnya. Hidupnya mengalir aja tanpa tahu kemana arah dan ujung. Yang kedua adalah anak ini rendah diri. Anak ini suka minder, penakut, pemalu, insecure, baper, gak punya teman, dan mentalnya terlalu lemah. Sehingga anak ini gak punya daya juang, menyalahkan orang lain, menyalahkan sekolah, menyalahkan keadaan, dan selalu bilang, aku tuh gak mau yang susah-susah, aku tuh gak mau yang sulit-sulit, belum apa-apa sudah mintanya yang gampang. Akhirnya anak ini terjangkit virus miskin. Yang ketiga adalah anak ini bermental pembantu, artinya makan harus disuruh, mandi harus disuruh, sikat gigi harus disuruh, kemudian beresin buku harus disuruh, dan masih banyak lagi. Anak yang selalu disuruh-suruh gak perlu disuruh sukses, tapi gak bakal sukses dalam hidupnya. Tidak ada orang yang disuruh-suruh dalam hidup ini bisa berhasil. Kalau ayah bunda anaknya suka disuruh-suruh, maka salah satu dari virus ini. Semakin lama dirubah, maka anak ayah bunda semakin keras. Segera mulai, segera melangkah, dan kita jadikan anak kita hebat bersama-sama. Apakah ayah dan bunda setuju? Kalau setuju silakan komen.